Di episode 202, Swallowed Star kali ini, setelah Luofeng dipenjarakan di Bingyu, penjara kosmik teknologi paling berharga di seluruh alam semesta, perangkat koneksi ke Virtual Universe. Benda sekecil akun anonim Virtual Universe cukup untuk mengubah takdir seorang kuat di dalam penjara ini. Demi benda itu, para penguasa yang dikurung rela melakukan apa saja. 10 raja alam semesta puncak dan 5 raksasa kosmik mulai mencari jejak Luofeng. Dalam salah satu pertarungan, Luofeng bertarung sengit melawan salah satu pembantai kuat, Raja Petir. Saat es dan salju tempat itu terguncang oleh kekuatan mereka, sebuah aura dingin dan menekan tiba-tiba mengunci Luofeng. Sosok itu muncul tanpa suara, tinggi sekitar 30 meter, tubuh dibalut zirah salju, mata perak tanpa emosi, wajah asing namun sangat mengesankan. Hanya dengan berdiri diam, ia memancarkan rasa kesendirian yang menusuk tulang, seolah sudah berjalan sendirian dalam kegelapan kosmos selama jutaan era. Kekuatan ilahinya membekukan ruang di sekeliling. Luofeng langsung tahu bahwa ia berhadapan dengan seorang raksasa kosmik sejati. Bahayanya begitu menekan hingga naluri bertarung Luofeng bergetar. Tujuan Silverman sangat jelas. Ia meminta perang pernah goyah. Ia menyatakan tidak akan pernah menyerahkannya. Api pertempuran dalam dirinya menyala, sebab datang ke Bingyu untuk bertarung melawan yang terkuat adalah salah satu tujuan utamanya. Kini, saat berada di hadapan eksistensi selevel Raja Alam Semesta tak tertandingi, ia bukan merasa takut, melainkan penuh kegembiraan menantang batas. Silverman mengayunkan telapak tangannya seperti gerakan ringan. Namun di udara, kekuatan ilahi memadat menjadi tangan kristal es raksasa, menutup langit dan menghancurkan ruang. Luofeng melesat menghindar, lalu menggerakkan Star Map, harta ilahi miliknya. Kekuatan diagram bintang itu membentuk bayangan Beast God, dengan aura pembantaian yang padat. Benturan terjadi saat ekor Beast God menghantam pusat telapak tangan kristal. Keduanya pecah bersamaan. Luofeng terdorong mundur dan terkejut dalam hati, sebab serangan ringan dari Silverman dalam hukum ruang yang bukan spesialisasinya, memiliki kekuatan kehancuran dimensi. Kekuatan dasar seorang dewa alam semesta itu terlalu dalam. Silverman sempat terkejut Luofeng bisa menahan satu serangan. Namun ia segera menunjukkan teknik yang lebih kejam. Sebuah jari kristal muncul tiba-tiba di hadapan Luofeng, seolah-olah seluruh jarak ruang diabaikan. Dalam sekejap, waktu membeku, tubuh Luofeng tak dapat bergerak. Satu jari itu bukan hanya serangan fisik, tetapi menyimpan racun hukum jiwa. Pada saat kritis, Luofeng mengandalkan kehendak baja yang ditempa oleh ribuan ujian hidup dan mati, dibantu harta pelindung jiwanya. Ia memecahkan belenggu waktu dan menggunakan sayap Wu Yu untuk menahan serangan kematian. Tubuhnya terpental jauh, namun ia berhasil selamat. Para kuat dari Bingyu, proof-nya. Garis horizontal di dahinya terbuka seperti mata perak tanpa pupil. Dalam waktu bersamaan, permukaan tubuhnya dipenuhi puluhan ribu mata salju kecil. Itulah bakat alam semesta miliknya, Silver Gaze, teknik penghancur jiwa. Saat mata utama menatap Luofeng, kekuatan jiwa yang tidak terlihat menembus perlindungan tubuh Luofeng dan langsung menyerang inti jiwanya. Luofeng terjatuh dalam jutaan lapis ilusi, siklus hidup ulang, kenikmatan palsu, dan keputusasaan tanpa akhir. Di luar hanya berlalu sesaat, tetapi dalam ilusi ikutnya terkejut. Tidak ada makhluk selain raksasa kosmik yang dapat bertahan dari Silver Gaze tanpa mati atau gila. Silverman menepati ucapannya. Ia menyatakan tidak akan membunuh Luofeng. Namun Luofeng justru tersenyum dan berkata bahwa ia ingin Silverman menerima satu serangan darinya. Dalam sekejap, Luofeng memanggil Raja Jihong dari dalam World Ring. Raja Jihong langsung membakar tubuh abadi, memaksimalkan kekuatan untuk mengaktifkan lonceng ilahi. Dari lonceng itu, meledak serangan jiwa dalam bentuk Demon Sound, suara kehancuran dimensi yang melesat secepat cahaya. Silverman tidak sempat bersiap, serangan itu menembus tubuhnya dan membuat retakan pada tubuh ilahi. Bersamaan dengan itu, Luofeng melempar 8 Star Tear yang telah dilapisi racun mematikan Vermo. Benda itu masuk melalui retakan dan menggerogoti tubuh Silverman, lalu segera ditarik kembali oleh Luofeng. Setelah serangan selesai, Luofeng membawa Jihong dan kabur dengan kecepatan mutlak.
tubuh ilahi Silverman memulihkan diri dengan cepat. Kerusakan kecil itu tidak berarti apa-apa bagi kekuatan seorang raksasa kosmik. Ia menepati janji, tidak mengejar Luo Feng. Saat itu, suara Luo Feng terdengar melalui transmisi suara di ruang. Ia menawarkan satu transaksi, satu harta berat sebagai ganti satu perangkat virtual universe akun anonim, dan meminta agar 3 hari lagi Silverman mengirimkan pelayannya. Pertarungan itu selesai, tetapi hasilnya mengguncang seluruh Bingyu. Semua menyadari bahwa melalui pertarungan itu, kekuatan Luo Feng telah melampaui 10 Raja Alam Semesta, dan seorang manusia baru saja berdiri sejajar dengan para puncak kosmos. Setelah pertarungan itu, posisi Luo Feng di Bingyu berubah drastis. Ia berdiri kokoh di tingkat yang hanya berada 1 lapis di bawah 5 raksasa kosmik. Struktur kekuatan di Bingyu pun bergeser secara halus, namun dampaknya sangat besar. 3 hari kemudian, Luo Feng mengirim salah satu tubuh metal golem untuk menemui Silverman di wilayah utara Bingyu. Ia sangat berhati-hati menempatkan pelayannya, Ji Hongwang, menunggu di kaki gunung sebagai pengaman. Di dalam istana perak putih yang menjulang tinggi milik Silverman, keduanya memulai negosiasi. Luo Feng berhadapan secara langsung hanya dengan tubuh golemnya yang rapuh, sampai Silverman harus menekan aura kekuatannya, agar golem itu tidak hancur hanya karena tekanan. Silverman awalnya menginginkan pertukaran tidak seimbang. Satu heavy treasure ditukar dengan beberapa sensor koneksi virtual universe. Namun, Luo Feng memahami teknologi manusia lebih baik dari siapapun dan memanfaatkan itu untuk menekan negosiasi. Bagi Silverman, yang telah bertahan dalam kesunyian Bingyu selama ketidakterhitungkan sejarah, dunia ramai di virtual universe jauh lebih berharga daripada sebuah heavy treasure yang tidak bisa digunakannya. Transaksi selesai, dan Luo Feng kembali ke tempat persembunyiannya. Ia sangat senang mendapatkan heavy treasure tambahan. Di Bingyu, apalagi dalam keadaan terjebak, sumber daya seperti ini sangat langka. Ia memasuki tempat pelatihan pribadinya di virtual universe dan bersiap menggabungkan pemahaman dari Yan Shen Qibian, jilid kedua, untuk menciptakan jurus kedua dari Ming Yue Che dan Wan Xing Budao Tu. Ia berniat memperkuat dirinya lebih jauh. Saat ia mendalami proses penciptaan teknik baru, sosok raksasa muncul di hadapannya, Chaos City Lord. Sang guru datang langsung ketika mengetahui Luo Feng berniat menciptakan 2 aliran teknik sekaligus. Teknik aliran petarung jarak dekat dan teknik aliran Spirit Reader. Chaos City Lord langsung berbicara serius. Ia menyatakan bahwa meneruskan jalur Spirit Reader adalah pemborosan waktu dan menasihati Luo Feng Beast God di masa depan, potensi peningkatan genetik hidupnya hampir tanpa batas. Kedua, Beast God yang jatuh itu sendiri adalah manifestasi pertempuran jarak dekat. Esensi jalan Beast God tidak berada pada jalur Spirit Reader. Yang paling mengejutkan adalah rahasia yang Chaos City Lord ungkapkan. Siapapun yang berjalan mengikuti jalan Beast God dengan aliran Spirit Reader tidak akan pernah mencapai puncak sejati. Mereka bisa kuat, tetapi tidak akan pernah menyentuh tingkat tertinggi seperti Beast God itu sendiri. Hanya aliran petarung jarak dekat yang memiliki kemungkinan untuk mencapai titik akhir, menjadi Cosmic Master sejati. Chaos City Lord memperingatkan Luo Feng agar tidak menyia-nyiakan bakat absolutnya pada jalur yang, bahkan di titik akhirnya tidak sempurna. Ucapan guru itu membuat Luo Feng tenggelam dalam perenungan panjang. Di satu sisi, ada jalan Beast God petarung yang dikatakan bisa membawa menuju puncak semesta. Di sisi lain, ada jalur yang sepertinya sudah disiapkan oleh Zuo Shanke, gurunya di balik Star Tower, jalan Spirit Reader, yang juga terbukti mampu menghasilkan 2 Cosmic Master. Setelah pergulatan batin yang mendalam, Luo Feng membuat pilihan. Ia akan berjalan di kedua jalan itu sekaligus. Ia menyampaikan keputusannya kepada Chaos City Lord. Gurunya tidak lagi memaksa, meski dari suaranya jelas terlihat keprihatinan dan makna, bahwa Luo Feng kelak akan memahami sendiri. Chaos City Lord menghormati keputusan itu. Dengan tekad sudah bulat, Luo Feng berubah ke wujud Golden Horned Beast di arena pelatihan dan mulai menciptakan teknik baru dengan penderitaan yang luar biasa. Di sisi lain Bingyu, kabar tentang pertempuran Luo Feng dan Silverman akhirnya menyebar perlahan selama setengah tahun. Berita itu mencapai telinga salah satu dari 5 raksasa kosmik, Skywolf.
Dialah sosok baik hati yang menulis dan mengatur papan peringkat Bingyu. Ketika ia tahu kabar itu sudah tertunda selama setengah tahun, ia terkejut dan sangat menyesal. Skywolf sadar cara pencarian biasa sangat lambat karena Luofeng ahli dalam menyembunyikan diri. Jika kabar menyebar, Luofeng mungkin sudah berganti lokasi. Untuk menghentikan keadaan itu, ia mengambil langkah drastis yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia memerintahkan bawahannya menyiapkan bongkahan S-Ranking, dan di depan semua pengikutnya ia mulai mengukir hasil pertempuran Luofeng melawan King of Thunder dan pertarungannya dengan Silvermane. Setelah mendapatkan informasi detail mengenai pertempuran Dewa Alam Semesta bermata perak, ia turun tangan sendiri dan memperbarui ranking kekuatan Ice Hell pada batu es raksasa. Berbeda dari biasanya, di bagian puncak batu es, ia sengaja menyisakan ruang kosong yang sangat luas, lalu menorehkan satu sumpah terbuka yang dapat dilihat oleh seluruh penguasa di Ice Hell. Dalam ukiran itu tertulis, "Siapapun yang bisa membawa manusia bernama Luofeng menghadapku, akan mendapatkan perlindungan kekal dariku. Saat bertemu Luofeng secara langsung, aku bersumpah tidak akan melakukan pembunuhan." Sumpah itu disebarkan melalui monumen ranking Ice Hell yang tersebar di seluruh wilayah, disaksikan oleh semua penguasa. Karena diumumkan secara terbuka, berlangsung selama ratusan tahun, barulah antusiasme mulai memudar. Meski begitu, masih ada sebagian penguasa lemah yang tidak rela menyerah dan terus melakukan pencarian, berharap satu kesempatan dapat mengubah takdir mereka. Sementara itu, Luofeng tenggelam dalam kultivasi tertutup yang sangat dalam. Waktu berlalu cepat. 1000 tahun telah lewat. Ketika masa kultivasi selesai, Luofeng keluar dari gua persembunyiannya dan melangkah ke permukaan Ice Hell. Pada saat yang sama, seorang penguasa level rendah, peringkat bawah dalam Ice Hell, secara kebetulan menemukan jejak kaki undangan atas nama Heavenly Wolf. Luofeng memahami situasinya, lalu memutuskan untuk hanya untuk mencarinya. Heavenly Wolf menjawab tanpa berputar-putar. Tujuannya hanya satu, ia menginginkan sensor akun anonim untuk terhubung ke virtual universe. Namun Luofeng langsung menunjukkan masalahnya. Heavenly Wolf berasal dari ras Yaozu, dan rasnya merupakan musuh utama manusia. Kekuatan jiwa miliknya akan ditolak oleh sistem virtual universe. Sekalipun mendapatkan sensor itu, ia tetap tidak akan bisa melakukan koneksi. Heavenly Wolf jelas sudah mengetahui hal itu. Namun ia mengatakan bahwa ia memiliki budak dan pengikut dari ras-ras yang ramah terhadap manusia. Mereka bisa menggunakan sensor itu sebagai perantara. Untuk menunjukkan kesungguhan, ia mengeluarkan satu barang berharga. Jawabannya tetap tegas. Tidak dijual. Emosi Heavenly Wolf langsung bergolak. Ia mengira Luofeng tidak puas dengan harga itu. Demi mencapai tujuan besarnya, keluar dari Ice Hell, ia menaikkan tawaran berkali-kali. Bahkan ia rela menyerahkan 2 dari 3 barang berharga miliknya, sesuatu yang setara dengan merobek separuh hidupnya. Namun, apapun yang ia tawarkan, Luofeng tetap mengulangi 2 kata yang sama, tidak dijual. Suara tenangnya membuat kemarahan Heavenly Wolf meledak. Akhirnya ia mengeluarkan harta paling berharga yang dimilikinya, benda yang bahkan ia tidak berani tampakkan selama ribuan tahun. Sebuah lempengan 6 sisi, seukuran telapak tangan, dipenuhi pola kuno dan aura agung. Itu adalah Beast God Legacy Token. Heavenly Wolf mengatakan benda itu jauh lebih berharga dibanding barang berharga tingkat berat. Bahkan Dewa Alam Semesta pun akan bersaing untuk mendapatkannya. Token itu ia peroleh karena keberuntungan besar di masa mudanya. Awalnya Luofeng memperlihatkan ekspresi tidak tertarik. Namun karena Heavenly Wolf terus memaksa, Luofeng akhirnya menggunakan seutas kekuatan pikiran untuk menyelidikinya. Dalam sekejap pesan informasi menyusup ke dalam pikirannya. Itu adalah token resmi untuk memasuki wilayah warisan Beast God dari kekuatan terbesar di seluruh alam semesta, Zushan Cult. Warisan tersebut termasuk kategori Earth Space Fusion Law, salah satu jalur tertinggi dari 8 Beast God. Secara lahiriah, Luofeng tetap terlihat ragu dan mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk berpikir. Namun, di dalam pikirannya, ia langsung membagi satu porsi kesadaran untuk memasuki virtual universe dan melakukan pencarian informasi tentang Zushan Cult dan Beast God Legacy Token.
Hasil pencarian itu membuat pandangannya terbuka lebar. Zushen Cult adalah kekuatan nomor 1 di seluruh alam semesta, sebuah organisasi transenden yang tidak ikut campur dalam perang wilayah antar ras. Beast God Legacy merupakan salah satu warisan tertinggi dan paling misterius. 8 Beast God masing-masing merupakan eksistensi setingkat dewa alam semesta. Beast God Legacy Token adalah syarat mutlak untuk memasuki area warisan yang dijaga Zushen Cult. Yang lebih penting lagi, di dalam aturan resmi ras manusia, ada pernyataan jelas. Jika seorang anggota memperoleh Beast God Legacy Token yang tidak sesuai